Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara tekan like, komen, bagikan, dan subscribe. Dalam film ini kita melihat seorang wanita yang sedang hamil dan seorang gadis yang ingin ikut bermain. Dia sebelumnya tidak diizinkan ikut bermain, tetapi pada akhirnya gadis itu ikut bermain. Setelah itu mereka semua dibeli jajan oleh wanita hamil itu, lalu datang seorang pria, dia adalah suaminya. Tetapi ada sebuah mobil yang sedang memberi peringatan kepada suaminya, tapi istrinya tidak mengenalinya. Malam tiba mereka pun sampai ke rumah. Setelah itu sang sopir memberi suatu kado kepada wanita hamil itu. Setelah dia membukanya dan melihat isi kado, dia pun langsung ikut tidur. Di tengah malam istrinya terbangun karena mendengar suara suaminya yang sedang dihajar orang. Lalu dia pun mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata ada beberapa pria yang sedang menghajar suaminya karena dia terlilit hutang, lalu memperingatinya agar segera melunasinya. Dari situlah sang suami mempunyai niat agar pergi dari sana, dan sang sopir pun memberi saran agar ke desa tempat dia tinggal. Setelah itu mereka pun langsung berangkat menuju ke desa sang sopir itu. Sampai ke desa itu mobil tidak dapat masuk lebih jauh sehingga mereka harus turun untuk melanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka berdua pun masuk ke kebun tebu dan menelusuri jalan setapak, lalu menemukan ada beberapa jalan yang membuat mereka bingung. Tetapi istrinya mengatakan tidak usah bingung, ikuti saja petunjuk dari boneka itu. Lalu suaminya menyuruh istrinya agar menunggu di situ dulu sambil beristirahat sebentar dan dia melanjutkan perjalanannya. Sang istri sebenarnya tidak mau, tapi karena sang suami mengatakan harus memeriksa dulu, dan akhirnya istrinya pun menunggu di sana. Sampai dia pun tertidur di situ hingga malam tiba. Saat dia bangun dia melihat hari sudah malam, lalu dia pun mencoba mencari suaminya. Sambil menelusuri jalan setapak dia memberanikan diri untuk mencari suaminya. Lalu dia pun menemukan sebuah gubuk dan memanggil nama suaminya, dan ternyata dia sudah berada di sana. Suaminya berkata, "Kemana saja kamu dicarikan kemana-mana," dan suaminya juga mengatakan dia kesesatan. Lalu sang pemilik gubuk menyiapi makanan, lalu sang suami yang duluan makan, setelah itu baru istri. Setelah itu mereka langsung tidur. Pagi tiba sang suami sedang diobati, lalu Pamin pergi sebentar. Ibu pemilik rumah menyuruh istri hamil untuk mandi dulu dan ibu pemilik rumah pergi sebentar. Setelah itu wanita hamil pergi keluar untuk melihat-lihat dan merasa aneh kenapa di setiap jendela dinding ada bekas hitam. Dia pun masuk salah satu ruangan tersebut dan mencium bau busuk. Dia pun langsung keluar dari situ. Lalu dia juga menelusuri jalan setapak dan juga mengadakan lorongnya. Dia menemukan satu bendungan yang ada airnya. Sang suami pun tiba dan membaut sang istri kaget. Mereka pun kembali ke rumah. Ibu pemilik rumah pun menceritakan sebuah pohon besar dan juga ular, lalu ibu mulai bermain dan juga memberi suatu gambar di tangannya. Saat malam tiba ibu pergi seperti biasanya dan istri masuk bersama suaminya, tetapi ada terlihat sosok bocil menyeramkan. Saat pagi tiba istri bangun dan melihat suaminya sudah tidak ada, lalu dia melihat seseorang yang sedang memotong kayu. Istri langsung melihat orang itu dan ternyata adalah seorang wanita namanya Rani. Ibu pulang dan menceritakan bahwa Rani dulu dia pernah hamil 8 bulan. Ibu melarang dia pergi ke kebun, tetapi dia tidak mendengar sehingga dia tidak kembali-kembali. Ibu mencari kemana-mana tapi tidak dapat, dan saat ibu menemukannya dia sudah tergeletak dan sang bayi sudah meninggal. Sang ibu pun membelah perut Rani untuk mengeluarkan bayi yang sudah meninggal itu. Sejak itulah dia tidak berbicara sepatah kata. Malam tiba istri tinggal sendirian sedangkan ibu pergi dengan Rani. Lalu istri keluar dan terlihat sosok bocil yang mengganggunya. Saat diperiksa dia tidak ada, begitu sang istri kembali bocil itu muncul kembali. Saat itulah banyak bocil-bocil itu mulai mengganggunya sang istri, tetapi sang istri tidak merasa takut, dia malah mencari kemana-mana tetapi tidak kelihatan. Setelah itu sang ibu pulang dan terlihat ketakutan, lalu mengingatkan sang istri agar menjauhi bocil-bocil itu, tetapi sang istri hanya tersenyum karena dia suka pada bocil-bocil. Saat pagi tiba sang istri melihat Rani dan juga melihat ibu yang aneh. Sang istri juga melihat bocil-bocil itu lagi tanpa ada rasa takut dan merasa aneh, dia hanya ikut bermain dengan bocil-bocil itu. Ibu melihat sang istri membawa sebuah Walkman, lalu ibu langsung marah karena dia melarang bermain dengan bocil-bocil itu. Sang istri marah karena ibu melarang dia bermain dengan bocil-bocil itu. Lalu sang ibu juga mengatakan jika suaminya mengetahui bayi yang ada di perutnya adalah perempuan, maka dia akan kecewa karena bukan laki-laki. Malam tiba sang suami pulang, lalu dia menceritakan semuanya tentang ibu. Setelah itu tiba-tiba sopir memukul sang suami dan juga ibu membius sang istri dan langsung membuat sebuah ritual. Sang istri diikat di tempat tidur oleh ibu dan menceritakan tentang kakak iparnya yang menikah dengan seorang wanita penyihir, lalu dia membaca mantra-mantra terhadap anak-anaknya.
Saat itulah ibu menyarankan agar sang penyihir pergi dari sana, tetapi mereka malah bertengkar hebat lalu dia membunuh suaminya sendiri. Setelah itu wanita penyihir itu melompat ke dalam sumur beserta anak-anakku, kata ibu pemilik rumah itu. Ibu juga mengatakan putra sulungnya juga menikahkan Rani lalu dikejar oleh anak-anakku yang telah dimantra, lalu Rani pun merobek perutnya sendiri. Lalu putraku menikah lagi dan kejadian yang sama juga terjadi kepada istri keduanya. Maka dari itu ibu juga mendengar kata dukun jika selama 3 hari wanita hamil 8 bulan bisa bertahan di rumah ini maka kutukan itu akan hilang dengan sendirinya. Setelah itu ibu pergi dan meninggalkan sang istri sendirian dan terlihatlah hantu wanita penyihir itu. Saat sang istri bangun ikatan tangannya sudah terlepas dan melihat ada bekas tangan di perutnya. Sang istri pun mencari suaminya kemana-mana lalu dia menemukan radio yang bersuara sendirinya. Dengan takut sang istri lari dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah dia melihat ada sosok anak-anak yang mengatakan ingin melihat bayi perempuan. Disitulah sang istri mulai ketakutan ingin melarikan diri tapi malah balik pulang lagi, tapi kemanapun dia pergi selalu melihat anak-anak misterius itu. Tiba-tiba terlihat sosok wanita yang sudah hangus dan dia pun terlihat melompat ke dalam sumur diikuti oleh 3 anak laki-laki. Sang istri pun mencari jalan keluar tetapi dia hanya kembali ke situ-situ saja, tapi dia tidak menyerah terus mencari jalan, tetap saja tidak menemukan jalan keluar sampai malam tiba. Lalu dia pun mencoba kembali lagi dan mendengar suara gaduhan, dia pun langsung lari masuk ke suatu ruangan dan melihat sosok wanita penyihir. Pintunya pun didobrak dan mereka menyiram minyak lalu membakar dan ternyata itu semua kejadian terhadap wanita penyihir itu yang diperlihatkan kepada sang istri. Sang istri pun berusaha mencari jalan keluar dan menanda semua jalan-jalan yang telah dia lewatkan tapi sama sekali tidak dia temukan sampai dia tertidur di situ. Pagi tiba dia pun kembali ke rumah mencari makanan tetapi tidak ada, pada akhirnya menemukan satu tempat masih ada tersisa sedikit makanan. Setelah itu dia pun mencuci mukanya lalu dia melihat anak-anak dan seorang ibu sedang bermain dengan mereka. Sang istri mengikuti kemanapun mereka terlihat dengan tenang, sang istri melihat aktivitas mereka. Tiba-tiba sang ibu datang mengambil anak-anaknya lalu si suami wanita itu mengejarnya lalu memukul dia terus-menerus. Anak-anak itu datang dan memberi wanita itu pisau, dengan tidak sengaja wanita itu menusuk si suami. Sang ibu pun datang melihat seolah oleh wanita itu menusuknya padahal tidak. Sang istri melihat sosok wanita itu yang memberi dia pisau dan juga melihat wanita lainnya yang sedang memotong perutnya sendiri. Malam tiba saat sang istri tidur melihat api lalu dia mencari sumber api itu tapi tidak ada dan tiba-tiba dia merasakan perutnya terbakar sampai dia pingsan di situ. Dalam pingsannya dia melihat sosok bayi dan juga ketiga anak itu. Pagi tiba lalu sang istri bangun langsung lari dan melihat sang ibu sedang memaksa untuk membuang bayi itu tetapi dihalangi oleh ketiga anaknya. Sang istri pun menghampiri sumur itu dan melihat banyak sekali bayi yang sudah mati di sana, dia pun menangis melihat itu. Setelah itu sang istri pergi ke tempat lain dan melihat ketiga anak itu serta sosok wanita, dia pun diberikan pisau lalu berteriak. Tetapi anehnya saat sang ibu datang dia masih selamat duduk di depan rumah. Sang ibu terharu sedih dan memuji sang istri dan suami pun tiba dan mengajak istri pergi dari sana tapi dia tidak mau pergi lalu menceritakan tentang wanita Sunaini. Sang istri ternyata meminta agar menghentikan peristiwa ini dan memberi kesempatan kepada sang istri agar bisa menceritakan cerita ini keluar sana dan pada akhirnya sang istri selamat dari peristiwa itu. Sang istri juga menceritakan bahwa Sunaini dibakar oleh mereka. Sang sopir mengatakan itu karena Sunaini menusuk saudaranya. Sang istri membantah dia tidak sengaja menusuknya dan Sunaini berusaha untuk menjelaskan kepada kalian tetapi kalian tidak mau mendengarnya. Kalian membakarnya sampai seorang putri Sunaini lahir akan kalian bunuh kecuali 3 anak kalian yang tidak seperti kalian, kata sang istri. Sang ibu menuduh Sunaini membunuh ketiga anaknya tetapi itu semua karena ketiga anak itu ingin menyelamatkan ibu Sunaini mereka karena mereka sudah sangat sayang kepada ibu Sunaini. Sunaini juga tidak mau garis keturunan kalian lahir tapi dia tidak menghabisi para istri-istri. Karena kalian tidak mau kejadian ini diketahui orang lain maka kalian habisi semua para istri-istri itu. Kecuali Rani yang memilih untuk diam dan ternyata benar musuh wanita adalah wanita. Sang istri juga mengetahui putra sang ibu itu adalah suaminya dan sekarang semuanya terbongkar. Saat sang suami ingin melakukan tindakan dengan cepat sang istri menunjukkan jurusnya dan akan merawat anaknya sendirian lalu pergi dari situ. Tapi sang suami langsung mengikutinya dan ingin menusuk dari belakang tetapi dengan cepat Rani langsung melakukan tindakan yang benar. Oke guys, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih. Salam persahabatan.